Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah para pemirsa yang budiman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan umur panjang sehingga masih bisa menikmati untayan hikmah dan juga menghirup udara Ramadan pada tahun ini. Dan tentunya kita berdoa semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik pada kehidupan kita. Berbicara tentang Ramadan dan juga puasa, maka kita tidak akan pernah terlepas apa yang disebut dengan sabar. Maka definisi puasa adalah al-imsak, ya, artinya adalah menahan. Maka menahan tidak mungkin tidak mesti akan dibarengi dengan kesabaran. Dan ternyata di dalam agama Islam sabar pun memiliki porsi yang sangat besar sekali. Sehingga Ibnu Mas'ud pernah mengatakan al-imanu nisfani. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya iman itu adalah dua hal. Nisfu syukrin wa nisfu sabarin. Kemudian dikatakan bahwasanya setengah dari iman adalah syukur dan setengah yang lainnya adalah sabar. Maka iman kita ada dua hal. Kalau tidak syukur ya sabar. Dan dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk bersabar. Dalam berbagai redaksi dan dalam berbagai ayat Allah memerintahkan manusia, orang-orang Islam, orang-orang mukmin untuk bersabar. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, meminta tolonglah kamu dengan sabar dan juga sholat. Dan masih banyak hal yang lainnya terkait dengan sabar. Nah, tentunya ketika sabar menjadi perintah Allah, itu kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa sekali ketika kita bersabar. Dan sebaliknya, lawan dari kata-kata sabar menjadi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Makanya kita sebagai seorang muslim disarankan dan juga sangat didorong untuk bersikap sabar. Dan tentunya kita ketika bercermin dengan kehidupan para nabi, banyak sekali contoh-contoh kesabaran yang kita bisa ambil, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam, kemudian para rasul ulul azmi termasuk Nabi Muhammad SAW, kemudian juga Nabi Ayub. Kalau kita ingat bagaimana kisah Nabi Ayub yang diuji dengan hilangnya hartanya, kemudian hilangnya anak-anaknya, kemudian sakit yang begitu diderita beliau, tetapi karena dengan sabar Allah memberikan sebuah ganjaran yang luar biasa. Seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Luar biasa sekali, ya, urusan kehidupan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Bahwasanya setiap urusannya pasti mengandung kebaikan. Ya. Walaysa dzaka illa lil mu'minin. Dan kondisi seperti ini tidak mungkin ditemui kecuali dalam kehidupan seorang mukmin. Nah, ini kita sekarang bercermin, apakah kita sudah masuk dalam kategori ini atau kita sudah memiliki karakter ini? Ya, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila mereka orang-orang mukmin ini mendapatkan nikmat, maka dia akan bersyukur. Dan bersyukur tentunya adalah sebuah kebaikan bagi dirinya, orang-orang mukmin. Dan sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila ditimpa musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan, maka dia akan bersabar, dan sabar tentunya menjadi baik bagi dirinya. Seperti itu. Dan tentunya banyak sekali dimensi sabar. Di antaranya sabar dalam ketaatan, seperti kita berpuasa, mengharamkan yang halal. Sesungguhnya makan adalah hal yang halal, tetapi kita haramkan dengan berpuasa dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada
bersabar dalam kemaksiatan, menjauhi maksiat, kemudian sabar dalam musibah, sabar dalam hidup, dan seterusnya. Artinya sabar memiliki porsi yang sangat besar sekali dalam Islam, dan Allah menjanjikan pahala yang sangat besar sekali bagi orang-orang yang sabar. Dan semoga kita tahun ini dengan Ramadan kali ini menjadi orang-orang yang bisa berperilaku sabar dan menerapkan karakter sabar ini dalam kehidupan kita, dan kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang minas sabirin, orang-orang yang bersabar, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar, di antaranya adalah para nabi dan termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian cukup untuk kultum pada sore hari ini. Semoga menjadi manfaat bagi saya pribadi dan juga untuk para pemirsa semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.